Sobat pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan Laporan Kunjungan Kerja DPR RI. Pemirsa, dalam rangka reses masa persidangan 4 tahun sidang 2017-2018, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, komisi yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan serta pangan ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Bagaimana laporan selengkapnya? Mari kita ikuti liputannya berikut ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Michael Watimena, mengunjungi Kabupaten Fakfak dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kota tertua di Pulau Papua dan sebagian besar penduduk nelayan dan berkebun, sehingga Kabupaten Fakfak dikenal dengan sebutan sebagai Kota Pala. Kabupaten Fakfak merupakan tempat di mana pertemuan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA dilangsungkan pada tahun 1969 dalam rangka integrasi Papua ke NKRI yang akhirnya dikeluarkan resolusi PBB 1969. Kabupaten Fakfak mayoritas beragama Islam, Kristen, dan Katolik, sehingga perbedaan agama di masyarakat menyebabkan mereka saling menghormati. Kabupaten Fakfak dikenal dengan filosofi satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu berarti ketiga agama di Fakfak memiliki analogi bahwa masyarakat bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup. Setibanya di Kabupaten Fakfak, agenda pertama kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 4 di Provinsi Papua Barat langsung melakukan pertemuan dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Fakfak, Charles Kambu, beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Fakfak yang berlangsung di kantor Bupati Fakfak, Papua Barat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena mengatakan, tujuan kunjungan kerja kali ini untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan program-program yang dicapai di pusat, serta mempertanyakan apa saja yang telah dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan saat berkunjung ke Kabupaten Fakfak beberapa waktu yang lalu. Kenapa hari ini saya hadir di sini? Untuk saya mau memahami dan mengetahui apa-apa saja yang sudah beliau janjikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kenapa ini menjadi penting? Mengingat kesibukan Ibu Menteri dengan jajaran. Ini kan bukan saja mengurusi Fakfak, Pakambu, tetapi ini urus Papua sampai dengan Aceh dan Miangas sampai dengan Pulau Rote. Selanjutnya sejumlah jajaran SKPD menyampaikan beberapa aspirasi dan menyampaikan janji-janji Menteri KKP Susi Pujiastuti kepada masyarakat Fakfak. Menyampaikan arahan ketika pertemuan dengan masyarakat di Pasar Ikan Tanjung Wago. Di situ Ibu menyampaikan akan nanti memberikan bantuan uang tunai kepada koperasi. Ada 3 kelompok koperasi. Itu kami sampai saat ini masih menunggu, sudah kami konfirmasi tapi belum ada kabar. Tahun ini Pak, kami dibantu dari KKP 2018 ini perbangunan Polstor sebanyak 1 unit dengan kapasitas 200 ton. Ya, bisa kemarin kami sudah didatangi dari konsultan dari Jakarta, sehingga proyek yang dimaksudkan ini bisa dipercepat. Itu di TPI yang akan dibangun, kita akan datang di TPI. Selanjutnya, Michael, mungkin kami mohon juga dukungan untuk penambahan pembangunan pasar ikan Geris, karena Ibu kemarin datang melihat pasar ikan kami di Tanjung Wago, itu dibangun oleh Perida. Mungkin juga atas dukungan ketika itu, sehingga kami didukung dari pemerintah pusat. Tetapi yang kami inginkan dari KKP, karena ada program itu. Kami di sini nelayan terkendala kaitannya dengan masalah
es batu. Ada program dari KKP itu ada pembelian mesin pembuat es batu dengan durasi waktu itu 30 menit menjadi es batu. Ice press mesin namanya. Jadi ini yang bisa kami nanti akan buat secara tertulis. Menanggapi pertanyaan dari beberapa jajaran SKPD, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena langsung merespon dengan akan menagih janji-janji Menteri KKP saat raker di DPR RI. Selain itu, Michael Watimena menanggapi permintaan kebutuhan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan Fakfak dengan mengunjungi Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak. Saya akan sampaikan ke beliau bahwa saya datang ke desa sehari masyarakat tagih janji, ya kan? Dari Ibu Menteri, Ibu berjanji, beta yang mesti menjawab, ya kan? Nah, nanti kita akan sampaikan ke beliau dalam bahasa candaan lah. Sebelum mengakhiri pertemuan, Michael Watimena memberikan bantuan 10 traktor roda 2, 10 mesin pompa air besar, serta 20 ekor sapi unggulan impor dari Australia kepada Dinas Pertanian untuk disalurkan ke petani atau peternak di Fakfak. Selesai pertemuan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI langsung melanjutkan kegiatan meninjau Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak. Setelah kami meninjau lokasi pelabuhan perikanan ikan di Kabupaten Fakfak, memang kita melihat ada beberapa kendala terkait dengan sarana dan prasarana. Yang pertama terkait dengan cold storage itu sendiri, dan yang kedua dari sisi pengembangan daripada pelabuhan PPI ini sendiri. Kenapa demikian? Karena jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan perikanan ini sudah cukup banyak, sementara untuk daya tampung daripada pelabuhan ini terbatas. Sehingga harapannya ke depan ini pelabuhan bisa dapat di-extend sehingga kapal-kapal yang akan mengalami pembongkaran terhadap hasil panen di laut ini dengan mudah bersandar di pelabuhan dengan kapasitas yang terukur, ya. Keesokan harinya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI mengikuti apel Pramuka Kabupaten Fakfak yang dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak. Selesai mengikuti apel Pramuka se-Kabupaten Fakfak, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI beserta Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatot Irianto dan Bupati Fakfak Muhammad Uswanas menuju distrik Bomberai yang ditempuh selama 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Setibanya di Satuan Pemukiman atau SP1 Distrik Bomberai Fakfak, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan melakukan pertemuan dengan masyarakat Bomberai. Bupati Fakfak berharap untuk diberikan bantuan peternakan, yaitu bantuan sapi unggulan seperti jenis Brangus. Namun Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak menjual sapi betina produktif. Hal ini disampaikan Bupati karena adanya laporan yang masuk ke Bupati tentang hal tersebut. Tolong dijaga baik dan jangan jual-jual. Saya sudah dapat laporan
ada yang betina produktif dijual itu. Ini saya tidak setuju sekali. Besok saya akan bentuk satgas untuk melakukan kontrol, karena itu bantuan pemerintah. Jadi kalau sampai betina dijual, nah ini saya kira tidak benar itu ya, melanggar itu ketentuan pemerintah itu. Sapi potong itu yang bisa kita manfaatkan adalah sapi yang jenis jantan. Kalau betina yang tidak produktif ya silakan aja. Yang kedua, dipelihara baik dan tidak boleh ada hal-hal yang nanti mengecewakan pemerintah. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI menceritakan perjuangan membangun infrastruktur di Kabupaten Fakfak, termasuk pembangunan jalan antara Fakfak ke Bomberai, di mana waktu dulu hanya bisa ditempuh dalam 5 jam, namun sekarang sudah bisa 2,5 jam hingga 3 jam. Setelah itu, tidak saja di situ. Dulu kami waktu datang, 2013, aspalnya itu hanya sampai pada Gapura. Tetapi tadi setelah kami datang bersama Pak Bupati, karena Pak Bupati juga punya ide dan gagasan supaya dari Gapura sampai di SP sini tidak lagi menggunakan jalan tanah, tetapi itu juga diaspal melalui Kementerian PU. Makanya oleh Kementerian PU waktu 2013 hanya sampai di Gapura, maka saat ini kita bisa lihat itu sudah begitu bagus jalan-jalan sampai di SP dan juga itu menuju ke Aroba sana. Saya dulu itu bisa sampai 5 jam sampai di sini. Tapi sekarang bisa 2,5 jam sampai dengan 3 jam. Berikan tepuk tangan. Saat ini Bomberai membutuhkan air untuk memenuhi pengairan lahan maupun kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI sudah berkomunikasi dengan Kepala Balai Sumber Daya Air, maka pada tahun 2018 akan dibangun sebuah bendungan di Bomberai. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini kita kekurangan air di sini. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Balai Sumber Daya Air bahwa nanti 2018, karena saya 8 tahun di situ, 2018 itu akan dibangun bendung di Bomberai dengan uang sebesar 300 miliar rupiah. Ini uang yang tidak sedikit, jadi akan diselesaikan dalam beberapa tahun, minimal itu 3 tahun. Dengan perhatian pemerintah pusat dan supporting daripada pemerintah daerah dengan kebijakan Pak Bupati ini, maka kita masyarakat yang ada di sini harus juga mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Bupati dan Pak Wakil serta OPD yang ada di Kabupaten Fakfak. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan sangat senang hati mendampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI ke Bomberai untuk mensukseskan program-program yang ada di Bomberai. Gatot menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah pusat cukup banyak, namun yang sulit adalah mencari penerima bantuan yang baik dan punya dedikasi. Sesungguhnya bantuan itu tidak sulit, jumlahnya banyak. Yang sulit itu cari orangnya yang baik dan punya dedikasi. Itu yang paling sulit. Kalau orangnya baik, orangnya kerjanya benar, bantuan itu mengalir. Yang susah ini udah kerjanya jelek, ya kan? Terus kemudian malas lagi. Kalau ada bantuan dihabiskan, kita susah. Ada temuan BPK, temuan BPKP, aparat penegak hukum, jadi kita capek. Jadi sesungguhnya beliau, Pak Wakil Ketua itu bilang bantuan saya sedikit. Beliau lah yang berkuasa, yang menentukan keputusan. Yes, anggarannya jadi atau tidak. Saya hanya tukang baginya, Pak. Jadi ya atau tidak tergantung beliau. Kalau beliau tengah tanda tangan nggak jadi anggaran. Karena hak budgetnya ada di beliau. Jadi sekali lagi Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Wakil Bupati, tolong kami dibantu, dipilih orang-orang yang benar mau kerja dan baik. Kalau orang yang mau merusak program, sebaiknya jangan dulu, biar tobat dulu.
Hari ini kita berada di range daripada sapi import dari Australia, ini Limousin dan ini Sebantar. Dan sapi-sapi ini bagian daripada pemberian pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah melalui dana pendampingnya ini mempersiapkan fasilitas. Ini sapi kita coba untuk dilakukan pemeliharaannya di Papua. Sebab sementara ini mungkin di Papua kita masih fokus pada sapi Bali, kemudian Brahman Cross ya, Brangus dan sebagainya belum ya. Dan saya coba di Fak-Fak kita coba memberanikan diri untuk memelihara sapi simental Limousin, ini sapi jenis unggulan ya. Saya kira memang harus telaten betul. Dan insya Allah ke depan ini akan berkembang baik. Ini anaknya nih. Ya, nah, saya minta dukungan Pak Komisi 4, Pak Michael sama Pak Dirjen, Pak Gatot. Ke depan kita coba kembangkan lagi. Selain bertemu dengan petani di SP1, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI langsung menuju SP5 Distrik Bomberai untuk melaksanakan panen raya perdana di lahan seluas 20 hektar. Pembukaan lahan persawahan di SP5 ini dilakukan oleh TNI dan masyarakat setempat. Hasil panen raya perdana ini dibilang cukup bagus karena per hektar sudah bisa menghasilkan 1,2 ton gabah. Ya, kami sangat bersyukur bahwa saat ini padi bukan saja berada di Pulau Jawa, tetapi juga sudah berada di luar Pulau Jawa seperti di Papua. Dan saat ini kami berterima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Fak-Fak dan juga Pak Dandim dalam dukungan yang optimal untuk penggunaan lahan dalam rangka cetak sawah. Dan apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi bahwa 1 hektar awal tanam itu bisa menghasilkan 1,2, ini sudah betul-betul memberikan harapan manakala ke depan ditata lebih bagus, maka ini akan menghasilkan hasil yang lebih optimal ya, seperti itu. Pak Bupati didukung oleh Pak Pimpinan Komisi 4, Pak BMW, Bung Michael Watimena, dan Pak Dandim Fak-Fak membuktikan bahwa yang selama ini tanah masam pertama kali dibuka ini menghasilkan 1,2 ton. Ini satu kemajuan yang luar biasa, dan apabila ini diperbaiki irigasinya, diperbaiki kesuburan tanahnya, saya yakin dan percaya dia akan lompat 2 atau 3 kali. Satu, yang kedua, ini juga membuka kesempatan pada masyarakat melihat bahwa lahan mereka bisa digunakan untuk padi. Saya sarankan untuk lahan-lahan yang irigasinya nggak cukup, kalau tidak padi gogo, maka saya sarankan untuk jagung. Dan jagung ini sudah terbukti di beberapa kabupaten memberikan tambahan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan, menggerus kemiskinan sangat cepat karena populasinya banyak yang terlibat. Kalau dulu kan kita hampir sulit sekali meyakini diri ya bahwa di sini bisa ada hamparan sawah. Ternyata kan hari ini kita sudah panen. Nah, sebenarnya ini menjadi sesuatu yang menarik, dan saya kira hari ini kunjungan Pak Dirjen dan Pak Ketua Komisi 4 DPR RI menunjukkan bahwa ada keseriusan yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat dalam rangka mendorong proses percepatan pembangunan di daerah melalui pendekatan pertanian. Bahwa ini wujud kerjasama yang baik, Pak. Insya Allah ke depan kalau memang kita mendapat dukungan dan dorongan lebih besar, saya kira partisipasi rakyat akan kita dorong secara besar pun. Tapi saya hakul yakin bahwa satu hari nanti akan ada varietas baru di Fak-Fak begitu. Keesokan harinya, tepatnya di hari Minggu, Michael Watimena yang biasa disebut BMW tidak lupa untuk beribadah di Gereja Immanuel Fak-Fak. Terima kasih. Shalom.
Selesai ibadah, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI langsung melakukan pertemuan dengan Ikatan Masyarakat Maluku di Fak-Fak yang sudah cukup lama bermukim di daerah tersebut. Kegiatan pertemuan dilaksanakan di kediaman Bapak Tos yang berlokasi di Jalan Teguh Umar, Kabupaten Fak-Fak. Selesai pertemuan dengan Ikatan Masyarakat Maluku, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI langsung meninjau Gereja Katolik Santo Yosef yang terletak di Jalan Muhammad Yamin, Fak-Fak Utara, Kabupaten Fak-Fak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI diterima langsung oleh Pastor John Tala. Keesokan harinya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dengan Bupati Fak-Fak melanjutkan perjalanan menuju Sorong untuk menghadiri undangan pembukaan MTQ ke-7 se-Papua Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong. Selain menghadiri pembukaan MTQ se-Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI juga menghadiri doa bersama pemasangan atap gereja GKI Klawana Distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Setibanya di Klawana, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI disambut dengan tarian-tarian adat dari masyarakat Klawana, Klamono, Sorong. Nah pemirsa, usai sudah laporan kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Papua Barat dalam rangka fungsi pengawasan dan anggaran sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tentunya banyak masukan yang didapat Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI untuk menjadi bahan dalam pembahasan saat masa persidangan mendatang. Demikian laporan kunjungan kerja DPR kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Siva Fauzia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.